Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Magfira, stambuk A25118032. Kakak dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Program Studi Pendidikan Kimia. Jurusan kakak yaitu jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, ini kelas 12 IPA 1 ya. Ya, berarti benar sekali. Jadi di sini kakak akan melaksanakan proses pembelajaran micro teaching. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelas, boleh memimpin doanya? Ya. Oke, baik. Tadi sudah kita melaksanakan pembacaan doa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, kakak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Adi, iya hadir. Aldi, hadir. Amel, hadir. Ebi, kenapa? Ada suratnya, Dek. Oh iya. Baik. Dari 27 orang siswa di kelas ini, atas nama Ebi, satu orang ya tidak hadir karena kesehatannya terganggu dan ada juga keterangan suratnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Kakak mau tanya dulu. Masih ada yang ingat materi kemarin yang sudah kita pelajari? Ya, ayo coba dijelaskan. Amel, coba jelaskan Amel. Ya, benar sekali. Bahwa kemarin kita itu membahas mengenai sel volta. Nah, adapun sel volta itu merupakan sel galvani yang mana dia itu merupakan sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Nah, kemudian energi listrik yang ditimbulkan oleh reaksi redoks secara spontan ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Adapun materi yang akan kakak bawakan pada pagi hari ini yaitu korosi atau perkaratan besi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dapat mengemukakan gagasan untuk mencegah korosi berdasarkan kejadian di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mampu membandingkan cepat lambatnya proses korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, peserta didik dapat merancang percobaan untuk mencegah dan mengatasi korosi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik melakukan percobaan untuk mencegah dan mengatasi korosi melalui praktikum di laboratorium. Baik, selanjutnya kakak akan menampilkan PowerPoint mengenai perkaratan besi. Nah, di sini ada gambar dia. Yang pertama itu gambarnya pagar yang tidak dicat. Nah, yang kedua yaitu pagar yang dicat. Nah, adapun perbandingan dari kedua gambar ini yaitu gambar yang tidak dicat akan cepat mengalami korosi dibandingkan dengan gambar kedua yang sudah dicat. Ya, kenapa?
Oke, ya, silahkan bertanya. Ya, jadi pertanyaan kamu ini akan segera terjawab setelah saya menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Oke. Baik, kita masuk pada materi. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai pengertian korosi. Jadi, pengertian korosi itu adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi antara logam dengan zat-zat di lingkungannya, dan dia membentuk zat-zat yang tidak dikehendaki. Contoh perkaratan pada besi yaitu yang pertama, yaitu pudarnya warna mengkilap pada perak dan munculnya warna kehijauan pada perak. Baik, adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi, yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua yaitu pH, yang ketiga yaitu keberadaan elektrolit, yang keempat yaitu suhu, dan yang kelima yaitu galvanic coupling. Baik, untuk konsentrasi yang dimaksudkan di sini yaitu konsentrasi H2O2. Jadi, dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Nah, selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Nah, selanjutnya yaitu pH. Nah, pada suasana yang lebih asam atau pH yang lebih kecil dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Yang ketiga yaitu keberadaan elektrolit. Nah, keberadaan elektrolit seperti logam, seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Nah, sebagaimana ion-ion elektrolit bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi di daerah katode. Yang keempat yaitu suhu. Nah, di sini suhu dikatakan bahwa semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi korosi terjadi. Mengapa demikian? Karena hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Nah, yang terakhir yaitu galvanic coupling. Nah, di sini bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam yang kurang aktif atau katode. Selanjutnya kita masuk pada cara mengatasi terjadinya korosi. Yang pertama itu pelapisan dengan bahan atau zat lain. Nomor 1, pengecetan pada logam besi. Yang kedua, melumuri dengan oli atau gemuk. Yang ketiga yaitu tin plating atau dibalut dengan plastik. Mohon maaf, klarifikasi kembali. Yang ketiga itu yaitu dibalut dengan plastik. Selanjutnya pelapisan dengan logam lain. Nah, jadi di pelapisan dengan logam lain ini yang digunakan itu yaitu tin plating atau pelapisan dengan timah. Yang kedua yaitu chromium plating atau pelapisan dengan kromium. Selanjutnya galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Lanjut sacrificial protection atau pengorbanan anode, dan yang terakhir membuat paduan logam. Nah, di sini ada beberapa gambar yang telah kakak tampilkan. Yang pertama itu gambar untuk mencegah terjadinya korosi dengan cara pengecetan pada besi, di mana pada gambar yang pertama itu besi yang belum dicat, yang kedua besi yang sudah dicat, dan yang terakhir adalah besi yang sudah berkarat. Jadi besi yang belum dicat akan cepat mengalami korosi dibandingkan besi yang sudah dicat. Nah, gambar yang kedua yaitu melumuri dengan oli dan gemuk.
Jadi dapat adik-adik lihat di layar PPT di sini dikatakan bahwa atau diperlihatkan ada roda gigi yang tidak dibaluri oli dengan roda gigi yang sudah dibaluri oli. Jadi roda gigi yang belum dibaluri oli ini akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan roda gigi yang sudah dibaluri oli. Selanjutnya yaitu dibalut dengan plastik. Jadi di sini ada tempat pengaturan piring ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang satunya itu dia belum dibalut dengan plastik dan yang gambar keduanya telah dibalut dengan plastik. Jadi di sini disimpulkan bahwa yang tidak dibalut dengan plastik akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan yang telah dibalut dengan plastik. Selanjutnya yaitu tin plating atau pelapisan dengan timah. Di sini ada seperti kaleng yang sudah dibalut atau dilapis dengan timah. Jadi dia itu bisa mencegah terjadinya korosi. Baik, selanjutnya kalian mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD ya. Mohon dikerjakan dan diselesaikan tepat pada waktunya. Karena waktunya telah selesai, kepada ketua kelas dikumpulkan pekerjaan teman-temannya dan boleh diantarkan ke depan. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini, dan tadi sudah banyak yang bertanya, good. Selanjutnya untuk memastikan bahwa kalian telah paham, kakak minta beberapa orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, siapa? Amel sama Aldi ya? Ya udah. Ya, benar sekali. Jadi kakak rasa semua sudah paham ya. Jadi untuk materi hari ini kita cukupkan ya. Kalian tadi antusias sekali belajarnya, bagus sekali, tetap dipertahankan ya. Dan jangan lupa sampai di rumah materinya diulang kembali supaya materinya bisa kalian pahami dengan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya kakak akan memberikan beberapa pekerjaan rumah kepada kalian supaya materi ini bisa kalian ulang kembali setelah kalian sampai di rumah. Jadi untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai sel elektrolisis. Baik, untuk pembelajaran hari ini kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dan sampai bertemu minggu depan.